Mau pilihan apapun yang diambil Ganjar, sama-sama bikin dia terjun bebas. Cuman ya dia nggak peduli popularitas, dia nggak peduli elektabilitas. Karena arahnya dia itu cuman gimana cara menjalankan amanah. Itu keren. Ini orang harus jadi presiden di tahun 2024. Kalau soal joget, semua anak kecil juga bisa. Jerusalem, ikhayalami. Asalkan jangan dikasih kerjaan untuk ngurusin food estate. Pasti hasilnya hancur. Makanya untuk milih calon presiden itu selalu ingat omongannya Jokowi. Hakikat dari pesta demokrasi adalah kegembiraan dalam rangka memilih pemimpin. Setuju? Ya, tapi kalau memilih pemimpin itu ya dilihat. Benar enggak? Dilihat memiliki pengalaman atau belum? Setuju enggak? Dilihat track recordnya baik atau enggak baik, bener enggak? Rekam jejak itu harus dilihat. Jadi pemimpin harus berani mengambil risiko. Pemimpin harus berani mengambil risiko. Itu pemimpin politik yang betul. Jangan hanya yang cari selamat, cari enak. Menikmati nikmatnya, enaknya duduk di istana, tidur di istana. Nah, berdasarkan arahan dari Jokowi lah, Prabowo dan Anies itu nggak pantas jadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Tapi gue lagi... Oke, terus gimana dengan rekam jejaknya Ganjar Pranowo? Nah, itulah yang mau gue bahas hari ini. Kita mulai. Apa sih yang bikin gue yakin untuk milih Ganjar? Guts atau nyali. Cowok itu selain omongannya yang dipegang, satu lagi adalah nyali. Kalau seorang cowok nggak punya nyali, pasti dia manusia setengah-setengah itu. Itu juga merupakan alasan gue sampai milih Ahok dan milih Jokowi sampai 2 kali. Karena gue suka banget sama pemimpin yang berani menjaga nilai-nilai kebangsaan. Nah, di sini mungkin yang bikin gue beda dengan teman-teman yang lain yang udah duluan ngedukung Ganjar dari beberapa tahun yang lalu. Gue mulai suka sama Ganjar itu pas dia berani nolak timnas Israel ke Indonesia. Gue sempat mikir loh, ini orang lagi blunder atau emang terlalu polos? Kan dia mau maju jadi capres. Seharusnya dia ngejagain rating dia dong, ngejagain nama baik dia supaya makin dikenal publik. Reputasi dia bisa anjlok kalau dia nggak klarifikasi. Karena pasangan capres yang lain nggak ada suaranya sama sekali dalam masalah penolakan timnas Israel kemarin, termasuk ini, gitu kan? Karena itu mereka pinter. Kalau mereka belain timnas Israel untuk datang, mereka bakalan dibully dan dituduh pro-Zionis. Tapi kalau mereka nolak, mereka bakalan dituduh mencampur adukan politik dengan olahraga. Terus dituduh menghancurkan mimpi para generasi muda dan lain-lainnya. Nah, terus 2 biji pentol korek itu jadinya gimana? Ternyata mereka ngambil pilihan untuk cicing wae, alias gak mau ngeluarin statement apapun dan pura-pura bego aja. Ternyata momen itulah yang bikin gue langsung fight buat Ganjar. Ganjar berani dan nekat ngeluarin statement nolak Israel datang ke Indonesia. Asli loh, cuman dia doang yang berani ngeluarin pernyataan itu. Lo bingung kan? Pas elektabilitasnya Ganjar terjun bebas, dibully satu negara, kenapa gue malah jadi ngedukung dia? Nah,
Karena gue ngeliat ada nyali di situ. Dia punya nyali untuk ngambil keputusan yang gak enak buat dia. Tapi gak sesimpel itu juga sih. Karena gue juga adalah orang yang posisinya ikut ngedumel karena penolakan itu. Tapi karena seperti biasa, gue itu emang basicnya kepo. Jadi ya gue carilah info tentang Israel dan Indonesia. Emang beneran ada aturannya. Simbol negara Israel nggak boleh ada di tanah air ini. Lagu kebangsaan Israel nggak boleh ada di negeri ini. Dan bendera Israel juga nggak boleh dipasang di Indonesia. Itu ada di Permenlu nomor 3 tahun 2019. Jadi, kalau Ganjar ngizinin timnas Israel bertanding di sini, ngibarin bendera di sini, dan nyanyiin lagu kebangsaan di sini, itu malah dia salah. Itu berarti dia melanggar aturan. Waktu itu, Ganjar masih jadi gubernur aktif di Jawa Tengah. Kenapa dia berani nolak Israel? Karena menurut aturan nggak diperbolehkan. Itu dasarnya. Dan itu galak. Tapi yang bikin gue bingung, acara Piala Dunia itu kan udah dipersiapkan jauh-jauh hari. Kenapa Menteri Luar Negerinya nggak nyabut aja aturan itu? Biar nggak bikin orang jadi serba salah. Kalau kayak gini kan gue jadi berpikiran negatif. Jangan-jangan emang ada konspirasi jahat untuk ngejatuhin elektabilitasnya Ganjar yang waktu itu terlalu tinggi. Kayak disodorin gelas isi racun tikus di tangan kanannya, dan di tangan kirinya dikasih sianida. Mau pilihan apapun yang diambil Ganjar, sama-sama bikin dia terjun bebas. Cuman ya dia nggak peduli popularitas, dia nggak peduli elektabilitas. Karena arahnya dia itu cuman gimana cara menjalankan amanah. Itu keren. Ini orang harus jadi presiden di tahun 2024. Itu pikiran gue waktu itu. Walaupun waktu itu dia beneran terjun bebas dan orang-orang lagi pada ngambek terus ngebully Ganjar habis-habisan. Feeling gue, ntar mereka yang pada ngebully dia juga pasti tahu kok maksudnya Ganjar. Beneran. Habis itu Ganjar langsung rebound kan? Orang-orang udah pada nyadar, ternyata penolakan itu bukan dari Ganjar. Bukan maunya Ganjar, tapi emang itu ada aturannya. Ganjar menjaga konstitusi tetap berjalan dan nggak ditabrak demi popularitas. Oke. Makin gue mau fight buat dia, malah bikin gue makin kepo. Rekam jejaknya Ganjar kayak gimana sih? Stylenya kayak gimana sih? Dan udah ngapain aja selama 2 periode jadi gubernur Jawa Tengah? Ternyata prestasinya gila-gilaan. Tapi sayangnya jauh dari publikasi dan jarang tersorot kamera. Nggak kayak si Anies. Bikin gardu listrik aja pakai seremoni, panggil wartawan, terus di-blast gila-gilaan, seolah-olah momen berharga banget itu gardu listriknya. Yang pertama, anak buahnya korupsi, langsung dicopot gak pakai lama. Waktu di demo, dia langsung nyamperin dan berdialog. Beda dengan Anies yang ngumpet di balai kota pas di demo emak-emak masalah PPDB Jakarta yang amburadul. Terus masalah Wadas, yang di framing jahat seolah Ganjar gak pedulian. Langsung kelar tuh sama Ganjar. Dan yang paling penting tuh, dia beneran care sama anak-anak muda untuk berkreasi dalam UMKM dan industri kreatif. Ditambah, Ganjar nggak takut dengan kaum radikal dan berani ngelawan gerombolan intoleran yang terbukti nggak suka dengan Pancasila. Langsung dipecat. Nggak pakai ntar saya lihat dulu ya, ntar saya cek dulu ya, gitu. Pokoknya kalau menyimpang dari Pancasila, ya pecat. Oh iya, untuk semua prestasi Ganjar yang lainnya, bakal gue rinciin di episode berikutnya. Full durasi, cuman untuk bongkar-bongkaran prestasinya selama menjabat jadi gubernur di Jawa Tengah. Yang intinya, di saat capres lain cuman bisa nawarin janji surga, Ganjar udah ngasih hasil kerjanya di Jawa Tengah dengan anggaran terbatas. Tapi bisa jadi itu barang. Berarti dia tahu cara mengelola keuangan dengan baik. Dan sebagai penutupnya, pilihlah pemimpin yang punya rekam jejak dan prestasinya. Kata siapa? Kata Jokowi, bukan kata gua. Apa lo?